Yang pertama adalah seorang bapak pembangun, kedua seorang pemimpin, dan ketiga adalah seorang panutan. Seorang pekerja keras, pekerja ikhlas, dan pekerja tuntas. Yang pertama, semangat. Kedua itu tegas. Dan yang ketiga itu pemberi tantangan. Orangnya simple. Kalau tidak ada umat yang memasak, dia akan memasak sendiri. Lalu yang kedua, orangnya visioner. Lalu yang berikut, generous dan suportif. Romo Made, the best sih orangnya. Terus smart, agak maksa. Sederhana, kebapaan, dan juga perhatian. Saya pernah si Gisel anak saya kena gigit anjing pastoran. Dan itu Romo selalu menanyakan gimana keadaannya setiap hari. Hebat, baik, cerdas, Teladan, kreatif, dan inovatif. Baik, lemah lembut, tapi juga keras dan sedikit emosi. Sederhana, mempunyai figur seorang ayah atau bapak, dan baik. Membangun, kreatif, lugas. Romo Made seorang yang berkarisma, sederhana, dan berwibawa. Romo Made adalah bapak yang baik, bapak yang pantang menyerah, bapak pembangunan. Real, fight, and confident. Romo yang nekat menurut saya, yang hobinya membangun gereja paroki, gereja stasi, dan sekolahan. Romo tidak mau setengah-setengah dalam memberikan pelayanan kepada umatnya. Setiap ada kegiatan gereja, Romo pasti mengundang narasumber atau fasilitator yang baik dan terkenal. Yang pertama bapak pembangun, kedua penyayang, dan ketiga tegas. Pertama pintar, kedua inovatif, ketiga pembangun. Imam yang sederhana dan sosok kebapaan. Romo bicara singkat, padat. Romo akan mengatakan iya bila iya dan tidak bila tidak. Menurut saya, Pastor Made itu adalah seorang pastor yang idealis, totalitas, dan juga seorang motivator yang sangat hebat, khususnya di kalangan generasi muda. Dia selalu menekankan bahwa pendidikan itu sangat penting. Selamat, terima kasih, dan mohon maaf. Romo memberi waktu 1-2 menit untuk datang kepada kami, memberikan semangat, menampakkan kasihnya sebagai bapak rohani di acara pemberkatan gereja. Bagi saya pribadi, Romo dengan senang, muka sumringah, melihat umatnya kompak, melihat umatnya bersemangat. Romo melakukan pelayanan dan saat itu air pasang. Bagaimana dalam kondisi hujan, panas, banjir, Romo masih tetap berangkat untuk melakukan pelayanan di stasi. Sampai Romo hanyut terbawa arus. Ya, bersyukur pada saat itu Romo masih selamat. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah sekalipun saya mendengar Romo bilang saya capek. Hujan pun, panas pun, Romo tetap berangkat. Itu menggambarkan seorang imam yang melayani dengan ikhlas, dengan teguh, dan dengan sepenuh hati. Ramah, ya, rendah hati, dan sangat peduli kepada orang, dan kepeduliannya sangat tinggi, dan dia care sekali terhadap semua orang. Tentang pembangunan gereja, beliau selalu memberikan dedikasi yang baik untuk tetap gigih, untuk tetap aktif di dalam lingkungan gereja. Sebagai OMK, jadi kami itu selalu diberi semangat oleh Romo Made, baik itu di dalam pelayanan gereja atau bisa melayani di luar gereja. Jadi kami diminta untuk jadi OMK yang militan seperti itu. Tiap kali Romo Made menelpon saya, sebelum angkat telepon dari Romo Made, saya deg-degan dulu. Takut ia, terlebih segan. Waktu itu
Romo menelpon saya untuk bertemu beliau. Saya datang ke pastoran, saya sangat terenyuh. Waktu itu Romo sedih dan di dalam hati saya sempat berpikir, ternyata Romo Made, beliau yang saya anggap kuat, tetapi pada saat itu beliau sedih. Selama pelayanan Romo di Airupas, kami sebagai umat kurang peka terhadap pelayanan Romo dan ada kata-kata maupun tindakan dari kami yang melukai perasaan Romo. Saya pribadi mohon maaf, Mo. Pembangunan gereja-gereja kapel selama bersama saya oke lah, karena dia menunjukkan model neogotik untuk daerah-daerah pedalaman di Kalimantan. Sosok seorang ayah, juga teman, bisa diajak curhat, itulah Romo Made. Selama 2 tahun membangun gereja, banyak pengalaman dari beliau. Dari mengajari interior, eksterior, bagaimana cara membangun, bagaimana mengelola dana. Itu saya banyak pengalaman dari Romo Made. Waktu saya mengandung anak yang ketiga, nah itu Romo Made pernah memberkatinya hingga puji Tuhan. Saya mengandung berjalan dengan lancar sampai saya bersalin. Saat kami pergi ke Sintang, Romo Made sempat berpesan bahwa kalian adalah anak-anak yang sudah diutus Tuhan untuk menjadi orang yang memengaruhi teman-teman kalian untuk semakin bertanggung jawab dan semakin dipercaya. Seorang Romo yang membangun secara fisik, khususnya gereja-gereja yang ada di Airupas, stasi-stasi, kapel-kapel, ya itu. Waktu itu saya berulang tahun, 6 atau 7 tahun, lalu Romo Made memimpin perayaan ulang tahun saya, dan di akhir acara kami berfoto, dan sekarang tiba-tiba Bapak ada kirim foto waktu saya masih kecil ke Romo Made, dan Romo Made menunjukkan ke saya. Ketawa geli karena waktu itu saya masih kecil dan sangat dekil sekali, sehingga membuat saya malu sendiri. Saya selalu menyimak, mendengar khotbahnya di gereja. Itu sangat-sangat baik bagi saya. Tentunya bagi anak muda ini menantang, dan juga untuk gereja. Sebagai orang muda paroki Airupas, mohon maaf kalau selama ini kami belum banyak membantu Romo. Tapi kami yakin bahwa Romo adalah sosok tokoh bagi kami untuk menjadi aktivis gereja berikutnya yang visioner. Bagi saya, Romo Made ini yang telah banyak memberikan perubahan dan warna bagi gereja MRPD Airupas. Kalau setiap beliau memimpin ibadat, khotbah-khotbah yang disampaikan beliau itu sangat masuk ke pribadi saya sendiri. Saya diminta untuk pergi ke Air Hitam untuk menyiapkan umat di sana untuk menerima sakramen Krisma. Karena baru pertama kali saya ke sana, maka saya tidak tahu jalannya sejauh apa. Lalu saya juga tidak mengerti kendaraan yang kami pakai itu baik-baik saja atau tidak. Lalu Romo sempat bertanya, "Suster bawa berapa? Bawa uang berapa?" Saya bilang, "Romo, saya bawa cuma 150. Langsung Romo mengeluarkan uang. Dan ternyata di dalam perjalanan itu kami mengalami kesulitan. Dan saya menyadari Romo sudah mengerti tentang apa yang akan terjadi, sehingga dia telah mengantisipasi. Jadi saya sangat bersyukur saat itu. Lalu yang berikut, ketika dia memimpin misa. Biasanya misanya memang pendek, tetapi doa-doa yang dilantunkannya itu dari kata-katanya sendiri, dan itu biasanya tentang apa yang akan kita lakukan dalam 1 minggu itu atau dalam hari-hari yang kita lewati. Kami pulang dari Ketapang menuju Airupas. Kami beli roti sama Romo Made. Saya disuruh aba-aba untuk mundur dari mobilnya. Nah, ternyata Romo Made nabrak pelang itu. Saya itu tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba saya yang disalahkan Romo Made. Ternyata Romo Made itu ada sedikit
emosi dengan pesanan waktu di Ketapang. Nah, akhirnya kami berhenti sebentar menepi lalu berdoa. Mimpi kami sebagai umat Air Upas untuk dapat gereja yang bagus dan indah itu dapat tercapai dan itu dapat dirasakan oleh semua umat, dan umat sekarang lebih enjoy untuk datang ke gereja. Satu hal yang paling sangat berkesan dari Pastor Made adalah ketika dia memberikan absolusi, menerimakan saya sakramen tobat. Saya merasakan ada suatu hal yang sangat berbeda ketika dia meletakkan tangannya di atas kepala saya. Di sanalah saya mulai menyadari bahwa tangan Romo Made adalah tangan yang suci. Yang pertama, jaga kesehatan Romo. Yang kedua, terus bakar semangat OMK yang ada di Maria Ratu Pencinta Damai Air Upas biar OMK-nya tetap semangat. Adrenalin tetap harus ditingkatkan. Usia tua, semangat muda. Tetap semangat, tetap sehat, supaya bisa tetap melayani umat paroki Maria Ratu Pencinta Damai. Kurangin bergadangnya. Biasanya Romo kalau makan telur katanya ini ya alergi. Nah, jadi kurangin juga makan telurnya. Selama saya di pastoran sini, saya lihat kesehatannya udah mulai lemah. Jadi Romo harus selalu jaga kesehatanmu. Jangan pernah bosan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada umat di paroki MRPD Air Upas dan umat seluruhnya. Jaga kesehatan, jangan lupa ngasih wejangan terus untuk kami, nasihat-nasihat bagi kami yang muda-muda di sini. Ya, pesan saya jaga kesehatan, tetap olahraga, itu saja. Semoga bisa selalu bersabar menghadapi umat Air Upas dan juga selalu kuat, dan jangan bosan Romo untuk selalu membimbing kami umat Air Upas. Teruslah berjuang dan membimbing kami umat paroki Maria Ratu Pencinta Damai Air Upas supaya kami bisa menjadi umat yang solider, yang peduli terhadap sesama. Selalu jaga kesehatan buat Romo. Sekali lagi tidak gampang emosi, tetap melayani dengan rendah hati, itu aja. Jangan lupa mandiin anjingnya Romo ya, biar dia sehat. Kemudian Romo kurangi makan berlemak supaya tidak kolesterol. Semoga Tuhan selalu memberkati, berikan kesehatan, dan selalu bahagia, melayani sesama dan melayani Tuhan. Semoga Romo Made menjaga kesehatan. Kalau untuk berkarya, Romo Made sudah banyak bermanfaat bagi banyak umat untuk pembangunan gereja. Tetap semangat dalam pelayanan, jangan lupa menjaga kesehatan jiwa dan raga, dan jangan lupa tetap bahagia dan tersenyum. Jaga kesehatan karena umur sudah sepuh, tetap semangat dan lebih dapat bersabar menghadapi umat yang beragam karakternya. Romo harus tetap sabar, kuat, tetap menjaga kesehatan karena masih banyak hal yang harus dilakukan. Kendati Romo sudah 68 tahun, tetaplah berpikir, tetaplah memberi inspirasi bagi umat. Selalu jaga kesehatannya. Kemarin Romo sudah memulai untuk berolahraga. Romo harus tetap melanjutkan hal itu. Romo harus tetap melanjutkan kebiasaan Romo yang gemar menulis. Karena itu adalah sumber motivasi bagi generasi muda dan juga umat MRPD Air Upas. Doakan kami, umat Romo yang kadang-kadang membuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati. Mohon doa untuk umat paroki, khususnya paroki pusat MRPD. Halo Romo Made. Hai. Halo Romo Made. Apa kabar? Selamat berbahagia ya Romo ya. Ya, sehat juga. Oh ya, oke, aman. Kalau dalam 40 tahun imamat ini, bukan pendek, tapi sangat panjang. Jika dibandingkan dengan hidupku, apalah artinya? Ulang, yang ke-40. Oh, oke.
Oh begitu ya. Oke. Romo selamat 40 tahun. Romo Ignatius Made Soekartia. Profesial Romo Made, selamat ulang tahun imamat ke-40 tahun. Doa kami selalu. Perjuangan Romo luar biasa. Selamat untuk ulang tahun imamat yang ke-40. Buat Romo Ignatius Made Soekartia, doa kami selalu menyertai. Selamat ulang tahun imamat yang ke-40 Romo Ignatius Made Soekartia. Semoga Romo selalu berada dalam panggilan Romo. Terima kasih atas cinta, kasih, kebaikan, pelayanan yang tulus yang sudah Romo berikan kepada kami. Tetap setia, kami minta doanya. Selamat ulang tahun imamat ke-40 tahun untuk Romo Made. Sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Kemanapun Romo Made melangkah, Tuhan selalu menyertai. Selamat ulang tahun imamat Romo Made yang ke-40. Semoga Romo Made selalu diberi kekuatan dan dapat memimpin umat Erupas. Profesiat Romo atas ulang tahun imamat Romo Made yang ke-40 tahun. Sehat selalu dan bahagia. Terima kasih Romo atas pelayanan Romo kepada kami semua di umat di Erupas. Sehat juga dan tetap bersatu dalam komunitas gereja. Profesiat atas ulang tahun imamatnya yang ke-40. Semoga Romo tetap sehat selalu. Semoga Romo tetap terus bisa berkarya, panjang umur, dan selalu menjadi panutan bagi umat Paroki Maria Ratu Pencinta Damai Erupas. Terima kasih Romo untuk semua yang Romo berikan kepada umat di Paroki MRPD Erupas Keuskupan Ketapang. Selamat untuk Romo Made, bahagia selalu dalam panggilan. Tuhan memberkati. Adil Katalino Becuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Selesai.